Kegagalan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026 membuat sang pelatih Gerald van den Boer menjadi sasaran pecinta sepak bola tanah air. Mulai dari taktik hingga pembelian pemain dianggap jadi faktor penurunan performa skuad Garuda Muda. Misalnya pada laga kontra Korea Selatan, Gerald van den Boer tampaknya terlalu percaya diri mengubah susunan pemain, namun tidak membuahkan hasil. Selain itu, blunder juga dilakukan ketika menarik keluar Rafael Struijk di awal babak kedua. Padahal pergerakan Rafael Struijk lah yang mampu membuat pertahanan Korea Selatan terpecah belah sehingga Hoki Caraka kerap lepas dari pengawalan. Bahkan Korea Selatan sendiri juga tidak terlihat superior dari generasi sebelumnya. Sontak fakta-fakta tersebut menjadi bukti timnas Indonesia U23 gagal menjogri sebagai semifinalis Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Yang menarik, supporter Garuda yang hadir langsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga tampak geram dengan kegagalan ini. Teriakan Shin Tae-yong pun menggema seolah menandakan bahwa racikan pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih jitu dari Gerald van den Boer. Kini menarik untuk menanti keputusan Erick Thohir di balik kegagalan ini. Ole Roman meminta dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kelar laga timnas Indonesia vs Lebanon pada Senin, 8 September 2025. Ole ada kirim pesan singkat ke Kluivert, dia ingin main. Cuma kan recovery-nya harus dijalani, ungkap Erick. Ole Roman mengalami cedera saat memperkuat Oxford United kontra Arema FC di Piala Presiden 2025. Punggung kaki Ole Roman mengalami masalah setelah dihajar gelandang Arema FC, Paulinho Mocelin. Akibat cedera ini, Ole Roman terpaksa absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Tanpa pemain berusia 25 tahun itu, skuad Garuda bermain imbang tanpa gol kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Perjuangan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang berat. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Irak. Hanya juara grup A dan B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. Demi tiket Piala Dunia 2026, kehadiran Ole Roman dibutuhkan timnas Indonesia. Terbukti di 4 laga awal bersama timnas Indonesia, Ole Roman mencetak 3 gol untuk skuad Garuda. Nama Dean Zandbergen kian ramai dibicarakan publik sepak bola dan fans timnas Indonesia, terutama setelah Ole Roman mengalami cedera parah. Striker kelahiran Belanda itu ternyata tak hanya memiliki darah Indonesia, tetapi hingga kini keluarganya memang masih menjalin hubungan dengan tanah air. Dean Zandbergen punya darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Bahkan, sang ibu disebut masih kerap pulang ke Depok untuk menemui keluarga. Potensi Zandbergen memperkuat timnas Garuda semakin terbuka setelah kabar bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan PSSI. Informasi ini diungkapkan Yusa Nugraha melalui kanal YouTube pribadinya. Menurut Yusa, striker berusia 23 tahun itu belum lama ini juga berbicara dengan agen Fadi Bachdim, sosok yang selama ini banyak membantu pemain keturunan dalam proses naturalisasi. Bahkan, Zandbergen sempat melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Meski masih muda, perjalanan kariernya menunjukkan perkembangan positif. Jika benar-benar dinaturalisasi, lini depan timnas Indonesia bisa mendapat tambahan kekuatan baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kemenangan 6-0 atas Taiwan belum bisa menjadi tolok ukur bagi permainan timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Asia 2026. Indonesia menang 6-0 atas Taiwan dalam pertandingan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam. Timnas Indonesia unggul 4-0 atas Taiwan pada babak pertama melalui gol Jordi Amat, bunuh diri Chao Ming-siu, Matt Klok, dan Eliano Reijinders. Pada awal babak kedua, Indonesia mampu menambah 2 gol melalui Ramadan Sananta dan Sandy Walsh. Usai pertandingan, Erick Thohir mengaku kemenangan ini belum bisa menjadi tolok ukur kekuatan timnas Indonesia yang sesungguhnya,
termasuk juga untuk menilai permainan debut Mauro Zilstra dan Emiliano Jonathans. Terlalu dini akan ini kalau kita lihat, nanti waktu lawan Lebanon baru kita bisa berhitung seperti apa permainan Emiliano dan Zilstra, kata Eri usai. Eri mengakui uji coba melawan Lebanon menjadi agenda yang ditunggu oleh timnas Indonesia. Pada pertandingan uji coba selanjutnya, Indonesia akan melawan Lebanon di Stadion GBT pada Senin mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pujian tinggi untuk debutan Emiliano Jonathans dan Mauro Zilstra dalam laga melawan Taiwan. Timnas Indonesia meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat. Skuad Garuda memang tampil mengesankan dalam pertandingan ini karena ada perubahan yang dilakukan. Akan tetapi, tak hanya hal itu yang menjadikan timnas Indonesia disorot dalam laga kontra Taiwan ini. Ada dua pemain keturunan yang belum lama ini resmi menjadi WNI akhirnya menjalani debut. Emiliano Jonathans dan Mauro Zilstra resmi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Taiwan. Dalam laga ini, Mauro Zilstra diturunkan lebih dulu di menit ke-65 untuk menggantikan Ramadan Sananta. Sementara itu, Emiliano Jonathans baru masuk menggantikan Beckham Putra pada menit ke-21. Pergantian yang dilakukan Patrick Kluivert ini membuat perubahan di mana timnas Indonesia bermain lebih agresif. Pasalnya, dua pemain debutan ini menunjukkan kualitas mereka dan beberapa kali berhasil menciptakan peluang untuk mencetak gol. Patrick Kluivert mengakui bahwa penampilan Emiliano Jonathans dan Mauro Zilstra mengesankan meski mereka baru pertama kali memperkuat skuad Garuda. Patrick Kluivert mengakui bahwa sebenarnya dia sudah lama ingin memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut untuk membela timnas Indonesia. Dia jadi merasa senang akhirnya Emiliano Jonathans bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, semua pencinta sepak bola tanah air bisa melihat kualitas pemain FC Utrecht tersebut. Soal Emiliano, sebenarnya saya sudah lama ingin memanggilnya karena saya pikir dia pemain yang bisa membuat perbedaan, kata Kluivert. Bintang timnas Belanda, Tijani Reijnders, punya mimpi di Piala Dunia. Dia ingin menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat adiknya, Emiliano Reijnders. Tijani Reijnders dan Emiliano Reijnders berpisah jalan di level internasional. Sang abang menjadi jenderal lini tengah Belanda, sementara adiknya memilih gabung timnas Indonesia. Tijani dan Emiliano masih punya potensi bentrok satu sama lain di panggung Piala Dunia. Timnas Indonesia sudah masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, timnas Belanda berada di posisi kedua klasemen sementara grup G kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Tijani Reijnders tak menampik dirinya antusias menyaksikan performa adiknya bersama timnas Indonesia. Bintang Manchester City itu mendoakan Emiliano dan Garuda lolos ke Piala Dunia dan bisa bertarung menghadapi Belanda. Saya sangat berharap adik saya bisa lolos bersama timnas Indonesia. Ya, itu akan benar-benar luar biasa. Sebenarnya sejak dia memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia kami sudah membicarakannya. Bayangkan kalau dia bisa lolos ke Piala Dunia bersama Indonesia dan bayangkan kalau kami berada di grup yang sama. Itu akan menjadi mimpi terbesar bagi keluarga Reijnders dan saya benar-benar berharap itu bisa terjadi, kata Tijani.